Selanjutnya adalah kita membahas contoh yang kedua. Kali ini kita menggunakan profil 250-250-914 dan panjang antar peletakan, panjang kolom itu diasumsikan 4,5 dan peletakannya sendi-sendi. Beban yang bekerja itu aksial 1000 kN. Tapi dia tidak sentris di titik tengahnya. Jadi bekerja eksentris dia 40 mm. Ini yang menyebabkan muncul momen. Walaupun tidak ada momen yang bekerja, tapi dia akibat eksentrisitas tersebut ada momen senilai 40 mm. Ya. Dan itu menimbulkan tentunya kelengkungan tunggal, yaitu single curvature momen tersebut pada arah sumbu kuat saja, ya, sumbu kuat penampang. Berarti ini momen itu hanya bekerja di sumbu XX saja, ya, sumbu X kan biasanya. Jadi nanti di persamaan interaksinya komponen Y-nya itu diabaikan, tidak ada. Menggunakan IV 240 ini masih dalam kondisi tidak bergoyang, ya, portal tidak bergoyang. Nanti selanjutnya kita akan membahas bagaimana kalau portalnya bergoyang, bagaimana proses perhitungannya. Dan tidak ada gaya transversal yang bekerja di arah lateral. Dan ini informasi kecil ini diperlukan CB untuk menghitung kekuatan VMN nanti, karena kelihatannya ini LTB akan terjadi. Kalau LTB terjadi, yang 0,9 ZXFY tidak bisa diklaim. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini soal ini akan saya kerjakan terlebih dahulu. Nanti akan saya uraikan secara audionya proses pengerjaannya, ya. Oke, ini soalnya sudah saya kerjakan. Saya akan menjelaskan tahap-tahap pengerjaannya. Jadi karena ini tadi diinformasikan bekerja pada sumbu kuat penampang, itu berarti dia bekerja hanya di satu arah saja momennya, 2 dimensi. Biasanya untuk 2 dimensi kita menggunakan MX sebagai sumbu kuat. Makanya apapun nanti persamaan yang kita gunakan, apakah 7A atau 7B, yang bagian Y ini tidak kita gunakan. Jadi persamaannya disederhanakan. Nah, kita lihat ini parameter-parameter yang perlu kita cari. Ada 4, ada NU, VNN, MUX, dan VMNX. Kalau NU itu sudah diberikan, sudah kita peroleh, ya. Dan kita akan mencari berapa kekuatan aksialnya dan berapa kekuatan lenturnya menggunakan prinsip-prinsip batang tekan dan balok lentur. Nah, untuk yang MUX ini kita perlu mencari amplifikasinya. Itu biasanya harus kita cari dulu. Walaupun momennya sudah dapat, sudah diberikan, itu perlu dikasih cara dicarikan faktor amplifikasinya. Oke, nah ini seperti saya sudah sampaikan, di sini tidak ada jelas kelihatan momennya, tapi karena NU yang 1000 kN ini bekerja secara eksentrisitas, saya gambarkan seperti berikut ini, ya. Jadi yang 1000 kN itu tidak bekerja di sumbunya. Ya, katakan dia bekerja ke arah sebelah kanan dengan eksentrisitas 40 mili. Ya, 1000 kN maksud saya. Nah, itu sama artinya dengan balok itu kolom tersebut yang panjang 4,5 meter kita bebanin 1000 kN di tengah. Tapi ada tambahan momen yang besarnya adalah gaya dikalikan eksentrisitasnya. Ya. Dan ini eksentrisitasnya 40 mili, 40 bagi 1000 meter,
Ya, 4 bagi 1000 untuk jadi meter. Jadi dapatnya 40 km meter. Jadi dengan ungkapan lain, gaya aksial 1000 itu dengan eksentris 40 itu sama seperti balok itu mengalami gaya aksial 1000 dan mengalami momen 40 kN di kedua tumpuan. Makanya dia menyebabkan single curvature, satu kelengkungan saja. Tapi yang kita dapat ini sebenarnya adalah MNTU. Ya, belum dikalikan dengan faktor perbesaran. Nanti MNTU itu akan kita kalikan dengan faktor perbesaran, baru kita memperoleh MUX-nya. Ya, ini tadi formalnya. Ini momen yang belum diamplifikasi, belum diperbesar. Yang muncul dari NU yang bekerja dengan memiliki eksentrisitas. Oke, jadi kita perlu mencari VNN dan VMNX menggunakan prinsip-prinsip batang tekan dan balok lentur. Dan juga kita perlu mencari delta B. Itu yang perlu kita cari ya. Di sini ada ringkasannya, yang perlu dicari adalah VNN, VMNX, dan delta B yang sudah kita pelajari sebelumnya di struktur baja, dan sekarang tadi sudah kita mencari baja komposit. Menghitung nilai B. Menghitung nilai B adalah CM dibagi 1/NU dibagi NCRB. Di mana untuk balok untuk kolom yang tanpa beban transversal lateral itu menggunakan persamaan ini. Bisa dilihat lagi nanti slide-nya. Nah, M1 dan M2 ketepatan sama, 40/40, tapi karena single curvature, kelengkungan tunggal, ini nilainya minus. Jadi minus kehitung minus jadi positif, jadi 0,4 tambah 0,6 tambah 0,4 jadi 1. 1 NCM-nya, NU-nya tadi 1000, NCRP-nya kita hitungkan menggunakan prinsip di struktur baja atau baja 1. Ini sudah kita dapatkan. Panjang fisiknya 4500 karena sendi-sendi juga LK-nya 1. Ini dari tabel baja 62,9, RY-nya untuk profil 250. Profil kita BJ-nya 240. Dapatlah dia 0,79 sehingga didapatlah NCRB-nya, luasannya juga dapat dari tabel baja 3544,82 kN. Ya. Nah, dengan demikian sehingga delta B-nya 1 dibagi 1 dikurang 1000 bagi NCRB-nya 3544,82. Dalam hal ini dia dapatnya lebih besar dari 1. Jadi gunakan yang ini. Jadi artinya ini momennya itu harus diperbesar 39%. Jadi 1,39 pertambahan momennya. Oke. Sehingga kita sekarang menghitung kekuatan batang tekan di struktur baja. Kita menghitungnya menggunakan VNN 0,85 Ag dibagi FY, dikali FY dibagi omega. Omega ini akan tergantung jenis kolomnya, apakah dia kolom pendek, kolom menengah, dan kolom panjang. Ya, itu akan menentukan nilai lambda yang menentukan jenis kategori tersebut. Lambda tadi sudah kita dapat ya, nilainya ini 0,79. Jadi 0,79 dia masuk kategori kolom menengah karena itu nilainya berada di antara 0,25 sampai 1,2. Dengan demikian omeganya untuk kolom menengah adalah 1,43 dibagi 1,6 kurang 0,7 lambda. Kita masukkan lambda yang kita dapat 0,79 ke persamaan ini, dapatlah kita omeganya 1,34. Lalu kembali ke perhitungan VNN-nya. Dengan demikian, VNN-nya 0,85 kali luasannya, dikalikan BJ, dibagikan 1,34, dibagikan 1000 supaya nanti hasilnya jadi kilometer. Dapatlah dia
kekuatannya 1403,3 kN. Lanjut kita menghitung VMN, balok baja. Di struktur baja sudah saya jelaskan juga. Nah, biasanya kita sangat senang kalau menggunakan persamaan ini 0,9 Zx FY. Tapi kita perlu cek dulu apakah tekuk lokal atau LTB terjadi. Nah, kalau tekuk lokal bisa kita skip. Periksa LTB. Ternyata menggunakan rumus ini LP sama dengan 1,76 RY E per FY akarnya. Itu LP-nya 13,96. Sementara panjang kolom kita itu 4.500 dan sokongan hanya ada di tumpuannya saja. Artinya LK-nya ini lebih besar dari LP. Berarti LTB terjadi. Ya, dengan katakan asumsinya tidak ada lagi sokongan lateral, hanya di level lantai atas dan level lantai bawah. Tidak memberikan di antaranya, berarti ini LTB akan terjadi. Jadi dengan demikian perhitungan MN-nya tidak bisa lagi menggunakan yang ini. Harus dia menggunakan persamaan yang dimodifikasi. Lihat catatan struktur baja untuk detailnya ini. Itu membentukkan nilai LR-nya. Nah, untuk ini misalkan LR-nya saya asumsikan misalkan 10.000. Ada juga detail perhitungannya bagaimana mencari nilai LR. Tapi untuk ini kita ringkaskan. Misalnya 10.000, di MR juga ada proses perhitungannya. Nanti ya bisa kalian lihat detailnya. Dapatlah dia 220,75 km/meter. Ini CB tadi yang diasumsikan di awal. Sehingga VMN-nya dapat 0,9 kali 220 dapat 168,68 km. Oke, sekarang kita siap menggunakan persamaan interaksinya. NU-nya 1000, MLTU-nya 40, diperbesar sebesar 1,39, sehingga momen ultimate di arah X itu 1,9 kali 40, dapat 55,6. Kekuatan momen nominal, kekuatan rencana, momen dan aksial masing-masing 198,68 kN dan 1400,3 kN. Dan memilih persamaan A atau persamaan B tergantung rasionya. 1000 dibagi 1403,3, 0,709. Dan itu lebih besar dari 0,2. Sehingga kita gunakan persamaan pertama 747A, yaitu persamaan ini. Ya, 8/9 ada koefisien di depan dan MUY-nya tidak ada lagi. Sehingga 0,709 yang kita peroleh tambah 8/9 kali 55,6 gayanya dibagi dengan kekuatannya 196,8, itu nilainya 0,96 rasionya persamaan interaksinya, dan itu lebih kecil dari 1,0, berarti dia kolomnya kuat atau oke. Begitu kira-kira prosedur menghitung atau mengecek kekuatan elemen balok kolom, dan ini untuk struktur yang tak bergoyang. Minggu depan kita akan membahas bagaimana mengecek persamaan interaksi untuk struktur bergoyang, khususnya sebenarnya perhitungannya prosesnya akan sama, cuman tinggal nanti mencari delta B-nya tadi, faktor perbesaran momennya ini menghitung nilai delta B-nya untuk struktur bergoyang dan tak bergoyang itu sedikit berbeda. Sementara proses perhitungan persamaan interaksinya relatif sama, baik dia bergoyang atau tidak bergoyang. Oke, itu dulu untuk contoh 2 ini. Walaupun sedikit dipercepat, mudah-mudahan bisa mengikutinya proses perhitungannya. Terima kasih dan selamat siang.